Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatkul Ahmar, NPM 21901032075. Di sini saya akan menjelaskan proses sistem rekrutmen PNS secara online diajukan untuk memenuhi tugas pengadaan, penarikan, dan seleksi SDM. Untuk sistem rekrutmen CPNS secara online, rekrutmen merupakan upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan seseorang yang dibutuhkan sebagai calon pengisi kekosongan pada jabatan-jabatan tertentu dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi CPNS dengan menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Test, yaitu dengan mekanisme peserta mendaftarkan diri di internal, kemudian memasukkan data dari data tersebut diverifikasi oleh BKD dan diumumkan. Setelah itu peserta mengikuti tes secara online. Tujuan dari sistem seleksi dan rekrutmen dengan sistem CAT yaitu untuk mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil tes, menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional, menetapkan standar nilai dan mempercepat proses seleksi dan rekrutmen serta memunculkan hasil yang transparan. Untuk prosedur rekrutmen CPNS meliputi pelamar melakukan registrasi online ke portal BKN dan cetak bukti pendaftaran peserta untuk digunakan dalam proses validasi dokumen di instansi. Pelamar mengirimkan berkas lamaran yang diperlukan ke instansi yang dilamar dengan disertai nomor pendaftaran peserta. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen lamaran sesuai dengan data yang sudah di-entry di portal. Selanjutnya yaitu pelamar meminta nomor peserta ujian CPNS kepada panitia seleksi instansi apabila berkas lamaran dinyatakan lengkap dan benar. Pelamar meminta nomor peserta ujian CPNS kepada instansi apabila berkas lamaran dinyatakan lengkap dan benar. Jadi nanti kalau berkas itu sudah lengkap, kita bisa meminta nomor peserta ujian. Untuk selanjutnya yaitu pelamar mengikuti ujian TKD, sistem LJK atau CAT sesuai yang digunakan oleh instansi pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia seleksi instansi. Pelamar dapat melihat perolehan nilai TKD melalui web atau media yang tersedia. Dan selanjutnya bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian TKD berhak mengikuti tes selanjutnya yaitu tes TKB apabila dilaksanakan oleh instansi yang dilamar. Selanjutnya yaitu ujian berupa tes kompetensi dasar TKD yang terdiri dari 3 jenis soal yaitu tes wawasan kebangsaan TKW, tes inteligensi umum TIU, dan tes karakteristik pribadi TKP. Oke. Kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem CAT dalam proses seleksi rekrutmen. Kelebihannya yaitu yang pertama, peserta tes dapat mendaftarkan diri di internet tanpa mengantri panjang. Yang kedua, tidak perlu mengurus surat keterangan pencari kerja atau surat keterangan catatan kepolisian. Yang ketiga, keseluruhan soal tes dapat diakses melalui internet dan penilaian dilakukan secara objektif. Yang keempat, peserta juga dapat mengerjakan soal lebih cepat karena hanya dengan memilih jawaban yang tersedia pada layar komputer. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem CAT dalam proses seleksi rekrutmen kelemahannya yaitu 1. Fasilitas mendukung sistem CAT seperti jumlah komputer yang masih terbatas. Yang kedua yaitu perlengkapan teknis masih kurang optimal sehingga pelaksanaan rekrutmen menggunakan sistem CAT masih terkendala. Yang ketiga, jaringan internet yang terdapat pada daerah kecil tentu kurang memadai. Yang keempat, aparatur yang bisa mengoperasikan sistem CAT ini hanya berjumlah 3 orang. Untuk solusi dalam mengatasi kelemahan yaitu yang pertama, menambah sumber daya manusia yang menguasai sistem CAT. Yang kedua, memfasilitasi seluruh instansi dengan sistem CAT dalam membuat soal. Yang ketiga, menambah jaringan sampai ke daerah-daerah yang belum ada jaringan internet. Jadi semua tersebar luas. Bahkan yang di pelosok negeri pun juga bisa
menggunakan sistem CAT ini. Dan yang selanjutnya itu menambah komputer. Jadi kalau komputer sudah ditambah, maka sistem CAT ini akan lebih efektif dan efisien lagi. Dan yang terakhir yaitu mengganti database server. Untuk sekian dari saya dan terima kasih.